Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas konservasi sumber daya alam. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Konservasi berasal dari bahasa Inggris yaitu conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Menurut ilmu lingkungan, konservasi dapat diartikan sebagai upaya efisiensi dan penggunaan energi produksi, transmisi atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi. Di lain pihak, menyediakan jasa yang sama pula tingkatnya. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin keseimbangan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan keanekaragamannya. Di Indonesia, kegiatan konservasi seharusnya dilaksanakan secara lintas sektor dan lintas aktor, bersama dan terpadu, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, mencangkup masyarakat umum, swasta lembaga, swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi, serta pihak-pihak lainnya. Nah, ada 3 tujuan konservasi sumber daya alam. Yang pertama, memelihara proses ekologi yang penting dan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, menjamin keanekaragaman genetik. Yang ketiga, pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem. Terdapat 6 peranan kawasan konservasi sumber daya alam. Yang pertama, penyelamat usaha pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Yang kedua, pembangunan ilmu pendidikan. Yang ketiga, pengembangan kepariwisataan dan peningkatan devisa. Yang keempat, pendukung pembangunan pertanian. Dan yang kelima, keseimbangan lingkungan alam. Yang terakhir, bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya, kita akan membahas kawasan dan strategi konservasi nasional. Kawasan Suaka Alam terdiri dari Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasmanufta, dan daerah pengungsian satwa. Strategi konservasi nasional telah dirumuskan ke dalam 3 hal, dan taktik pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan dibagi menjadi 5, yaitu penetapan wilayah PSPK, penetapan pola dasar pembinaan program PSPK, pengaturan cara pemanfaatan wilayah PSPK, penerbitan penggunaan dan pengelolaan tanah dalam wilayah, dan penerbitan maksimal penguasaan di perairan dalam suatu wilayah. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa berdasarkan ekosistemnya, yaitu pengertian keanekaragaman tumbuhan beserta ekosistem, dan pengawetan jenis tumbuhan, konservasi in situ dan ex situ. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati ekosistem, yaitu pemanfaatan kondisi lingkungan, kawasan pelestarian alam, dan pemanfaatan jenis tumbuhan, satwa liar dalam bentuk pengkajian, penelitian, dan pengembangan. Terapan 2 metode konservasi sumber daya alam, in situ dan ex situ. In situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati, baik berupa flora maupun fauna, yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Di dalam lingkungan yang akan menjadi konservasi harus berada dalam kondisi yang layak dan terjaga untuk dihuni spesies tersebut. Metode konservasi sumber daya alam kedua yaitu ex situ. Ex situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan bukan pada habitat aslinya, tetapi pada habitat buatan.
Konservasi ex situ adalah salah satu alternatif apabila habitat asli dari suatu spesies sudah rusak sehingga tidak layak lagi dihuni. Dan jika ingin mengembalikan fungsinya, akan membutuhkan waktu yang sangat lama.